Halo Sobat Unggul, selamat pagi bersama kami berdua. Yang tentunya saya Yoktaf akan memandu Sobat Unggul semua di Unggul Podcast pada pagi hari ini. Tentunya di pagi ini kita akan membahas sesuatu yang baru dan memang lagi in juga sih pada hari ini. Kecuali mungkin teman-teman memang ingin bertanya tentang kesehatan yang lain. Mungkin hari ini temanya akan kita cut dulu ya. Contohnya adalah kita akan bahas tentang tema DBD atau demam berdarah pada anak di masa pandemi. Nah, ini kita akan tampilkan sosok atau seorang dokter dengan expert kita yang cukup menarik, cantik juga, luar biasa dan sangat mengasihi keluarga ya. Kita pasti mengasihi keluarga dong. Ya, inilah Dokter Chani, spesialis anak. Boleh tepuk tangan dong? Ya. Halo Pak. Oke. Nah, Dokter Chani, beliau adalah dokter anak yang memang sudah banyak dan juga pasiennya cukup banyak, dan juga saat ini beliau juga melayani di RS Unggul Karsa Medika. Boleh perkenalan dulu? Saya lupa mengenalkan dokter yang cantik ini. Ya silakan dok. Halo Sobat Unggul, saya Dr. Chani Darenani, spesialis anak. Saya berpraktek di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Ya. Menarik sekali hari ini saya bersama Pak Yoktaf akan membahas lebih lanjut mengenai DBD, ya, terutama pada anak. Betul. Jadi Pak Yoktaf tadi menanyakan kenapa lagi banyak ya. Nah, yang perlu kita ketahui dulu apa sih yang menyebabkan demam berdarah dengue ini. Jadi Pak Yoktaf, yang menyebabkan adalah virus dengue. Bukan saya dok ya, virusnya ya, bukan saya. Virus dengue, virus kan banyak nih. Tapi kalau demam berdarah dengue ini virus dengue. Okay. Nah, virus dengue ini masuk dalam family Flavivirus. Oh, ada keluarganya dok ya? Ya. Jadi bagaimana sih virus dengue ini bisa masuk ke tubuh manusia, Pak Yoktaf? Virus ini kan banyak nih jenis-jenisnya, seperti kita tahu coronavirus dia masuknya lewat droplet. Nah, kalau virus dengue ini masuknya bagaimana? Virus dengue ini masuknya lewat nyamuk nih Pak Yoktaf. Nyamuk ya? Yang paling sering itu Anopheles aegypti. Nah, pasti udah pernah dengar lah semua sobat ya? Pasti tahu ya kan? Nah, untuk lebih mengenal nyamuknya ini, nyamuk Anopheles ini mempunyai yang betina terutama. Jadi nyamuk Anopheles betina yang lagi ada virus dengue di dalam tubuhnya, ketika dia menggigit orang, ya kan, orang itu akan terinfeksi virus dengue gitu. Dan biasanya ada masa inkubasi, tentunya nggak akan langsung bergejala. Yang perlu kita ketahui kadang sifat dari nyamuk ini seperti apa ya kan, dia sifatnya nyamuknya biasanya gigitnya siang. Oh, dia siang ya? Siang. Oke. Gitu. Dan biasanya gigitnya multiple, jadi misalnya di ruangan ini gigitnya tuh beberapa orang sekaligus. Nah, kalau pengen tahu dok, kira-kira nyamuk ini sebenarnya jauh bisa terbang sejauh itu kah? Misalnya sampai satu blok rumah saya pernah pengalaman nih, satu blok kena DBD semua nih dok. Kok kayaknya nyamuk ini janjian tuh gimana sih dok? Saya nggak ngerti dok. Iya, bisa terbang 100 sampai 200 meter. Jadi dia akan gigit biasanya beberapa orang sekaligus gitu. Oh gitu. Dan suka nyumput-nyumput di tempat-tempat gelap. Jadi kalau suka gantung-gantung baju di belakang pintu, nah itu bisa jadi sarang nyamuk Pak Yoktaf. Oke, jadi kalau gantung-gantung baju tuh nggak boleh digantung ya, atau misalnya ini dilipat atau dicuci aja kalian ya kalau kotor ya. Iya. Oke, nyamuk sebenarnya digantung-gantung baju ya. Ini nyamuknya luar biasa ya. Di air bersih yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah, jadi kayak vas bunga itu kalau ada genangan air itu sebaiknya harus dibersihkan sebelum 7 hari sebaiknya, karena siklus nyamuk untuk menjadi dewasa. Jadi nyamuk itu kalau dia bertelur, begitu menyentuh air dia akan jadi dewasa, siklusnya itu 7 hari. Jadi itu harus dikuras, dibersihkan. Itu pada musim-musim seperti ini. Karena kan suka bunga nih dok, maaf memotong, suka bunga. Saya punya 8 pas bunga yang memang itu bunga hidup gitu ya, dan itu bentuk vas dari kaca gitu. Berarti harus sering dikuras ya dok ya? Iya, sebelum 7 hari. Jadi kalau pastiin saya senangnya ditambah dok. Ya dikuras. Yang penting pastiin nggak ada genangan air. Nah, karena kalau ditambah kan berarti nggak membuang ya, dari telur larva sampai dia jadi nyamuk dewasa, itu kan dia di situ. Jadi sebaiknya dikuras sebelum 7 hari. Harusnya dikuras ya. Oke, berarti saya punya tugas baru nanti. Mulai besok saya akan menguras bersih-bersih nih. Karena aku senangnya gini, kalau udah ada lihat, kebetulan ada ikan cupang sih di dalam pasnya. Jadi kalau pelihara ikan is oke. Jadi Okay. salah satunya adalah ya memelihara ikan. Oke, nggak apa sih, nyamuk kena jong nih kalau kena vas bunga saya ya. Oke, nah ini kan termasuk tadi dikatakan nyamuk itu adalah Aedes aegypti
virus dengue ya dan Aedes. Dan kira-kira nih dok, ada nggak misalnya dalam waktu beberapa waktu nyamuk itu melakukan satu eksekusinya gitu ya dengan cara menggigit. Nah proses menggigit ini kira-kira yang dilakukan apa sih dok? Sudah menggigit gitu? Kan punya mulut ya dok ya? Iya. Nah itu kira-kira udah menggigit manusia, ngapain sih dok kok sampai akhirnya virusnya ada ke kita dok? Ya jadi nyamuk ini Anopheles dia itu pertama akan menggigit orang yang sedang sakit, yang sedang dalam tubuhnya ada virus dengue. Oke. Tentunya kan di masa fase demam. Jadi di fase viremia lagi banyak-banyaknya virus di dalam tubuh ini. Ketika nyamuk itu gigit, dia virusnya masuk ke tubuh nyamuknya. Biasanya dari kelenjar liur dia berkembang biaknya di pencernaan, kemudian balik lagi ke kelenjar liur. Nanti ketika dia gigit yang sehat, orang sehat. Nah, orang sehat itu kan digigit nih, masuk dari liurnya ke darah sehingga ketularan. Jadi dalam tubuhnya akan ada virus dengue. Masa inkubasi 7 hari baru biasanya menunjukkan gejala. Ini nyamuk ini kayak intel ya dok ya, nggak kayak kita kalau kita mau gigit mah gigit gitu kan. Kalau ini mah diem udah nyelip di baju dipakai sama kita gigit ya. Nah sesuatu hal yang memang sangat menambah pengetahuan kita ya, karena kita juga pengen tahu dok setelah digigit tuh kira-kira kejadiannya sampai akhirnya dia terjangkit virus tuh berapa lama sih dok? Ya biasanya bergejalanya 7 harian lah rata-rata. 7 harian? 7-14 hari. Oh gitu. Bervariasi sih Pak Yoktav. Semua infeksi virus itu pasti ada masa inkubasi. Jadi nggak digigit sekarang langsung kolaps gitu. Enggak, langsung demam, langsung bergejala enggak. Biasanya dia butuh waktu inkubasi. Oke, butuh inkubasi. Tapi rata-rata dok yang sering terjadi berapa lama dok sampai sekarang ini? Sebenarnya kalau kita untuk tahu persisnya masa inkubasi setiap pasien itu ya kita nggak akan bisa tahu karena datang itu biasanya dalam udah bergejala kan, udah bergejala. Nah kalau kita tarik balik kapan digigit nyamuknya itu kadang agak susah. Di mana ya kan? Ya pastinya udah nggak berbekas juga kali ya. Yang pasti kalau di lingkungan sekitar rumahnya itu ada yang sakit ya berarti mungkin kemungkinan di rumah. Tapi kemudian di rumah kapan kita sebenarnya nggak tahu persis gigitnya kapan. Tapi ya secara penelitian rata-rata seperti itu. Saya punya anak dan pernah terjangkit demam berdarah. Itu memang dalam 5 hari saya coba cek lab. Setelah dicek lab ternyata hasilnya DB, langsung dirawat inap. Nah kondisinya pertama nggak demam tinggi sih dok gitu kan, jadi saya juga mungkin salah satu gejala yang nggak biasa gitu ya, tetapi malahan salah satu yang lainnya adalah tidak muncul juga bintik-bintik, kan rata-rata ada yang muncul ya dok. Ini demamnya nggak terlalu tinggi tetapi juga tidak menunjukkan ada gejala bintik-bintik demam berdarah. Nah rata-rata yang seperti itu berapa persen sih dok terjadi, atau memang sekarang rata-rata gejala demam berdarah seperti itu dok? Nah, jadi kalau gejala demam berdarah ini Pak Yokta bervariasi. Mulai dari nyamuk gigit itu bisa dari yang asimptomatik, ringan, sedang sampai berat. Fase-fasenya dok ya. Nah, ringan, sedang sampai berat. Jadi nggak semua pasien dengan demam berdarah itu pasti mimisan, pasti timbul bintik-bintik merah. Enggak seperti itu. Enggak semua pasien demam berdarah itu akan masuk ke fase kritis atau fase berat itu dengan adanya shock harus masuk ICU. Enggak semua. Kembali lagi tergantung dari daya tahan tubuh. Gejalanya sendiri yang khas itu biasanya dia mulai dari demam. Jadi demam ya, dok, ya? Pasti demam. Jadi dia itu ciri khasnya itu dia akan demam dulu Pak Yokta. Dia akan demam dulu biasanya 2-7 hari. Itu demam tinggi. Rata-rata di hari ke-5 lah mulai turun demamnya kan. Nah, di saat demam ini yang kadang-kadang menyulitkan karena demam ini dia kan demam viral, infeksi virus. Jadi demamnya itu sangat mirip dengan semua infeksi virus. Nih kalau COVID nih lagi masa COVID demam langsung mikirnya COVID dulu. Padahal virus itu kan banyak ya. Salah satunya ya demam berdarah, dengue fever ini. Jadi di saat fase demam gejalanya itu pegel-pegel, nyeri otot kan, nyeri sendi, mual, muntah, pusing, seperti gejala virus pada umumnya, gitu. Kalau diperiksa lab di saat fase demam biasanya, jadi fase pertama demam sampai hari ke-4 itu ke-5 itu biasanya trombosit dan hematokrit itu masih normal, jadi hanya biasanya leukositnya turun sedikit, jadi belum khas gitu, belum ketahuan ini bahwa ini infeksi virus
demam berdarah, Betul, kan gitu. betul. Kecuali emang kita periksa serologi seperti dengue NS1 atau IgG/IgM dengue. Awalnya dengue NS1, kemudian setelah hari keempat IgG/IgM dengue biasanya. Nah ini fase awal Pak Yok. Jadi fase awal dia demam dulu. Demam ini gejalanya seperti viral rash. Nah, rata-rata umum gitu ya dok ya? Nah setelah terjadi fase demam, dia akan turun demamnya. Dia akan turun di fase lisis, jadi demamnya itu turun. Nah yang uniknya dari demam berdarah ini, di saat demam turun itu terjadi fase kritis gitu. Jadi fase dimana yang kadang-kadang membuat orang tua terlambat membawa anaknya, karena kan kesannya demam udah turun nih, gitu ya? Iya, demam udah turun nih, udah sembuh. Padahal demam berdarah itu yang paling perlu diperhatikan adalah di saat demam turun, di sini terjadi satu, perembesan cairan dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu ngerembes cairannya. Jadi bisa terjadi shock ya. Shock itu ditandai dengan hematokrit yang tinggi. Pemeriksaan darahnya. Satu, terjadi perembesan cairan. Yang kedua, pada masa kritis ini terjadi penurunan trombosit. Jadi trombositnya hancur dia turun trombositnya. Penurunan trombosit dan perembesan cairan bisa berakibat ke shock dan pendarahan gitu. Itu fase kritis nih. Di saat fase demam turun. Tapi nggak semuanya di saat demam turun itu akan mengalami fase kritis. Ada yang hanya mengalami trombositopeni atau trombosit turun ringan, gitu kan. Ada yang sama sekali nggak ada perembesan cairan. Jadi kembali lagi tergantung dari respon tubuh terhadap penyakit. Nah ini fase kritis ini yang paling sering terlewatkan. Kalau fase awal demam yang tadi saya sebutin Pak Yokta, itu yang paling penting adalah kalau anaknya masih mau minum, masih bisa makan, ya kan, itu bisa dirawat di rumah sih, it's okay. Bisa dirawat di rumah. Yang penting kita pastiin cairan dalam tubuhnya itu cukup. Jadi kalau demam berdarah cairan, jadi pas fase awal itu masih bisa dirawat di rumah dengan obat simptomatik mungkin paracetamol dan cairan tentunya kalau minum air putih terus pasti kan enak. Jadi kalau bisa dicampur dengan minuman berion. Jadi cairan. Ini seru juga ya kalau pembicaraan tentang demam, karena hampir rata-rata di masa pandemi ini semua gejalanya sama ya, tadi dokter sampaikan. Nah gimana sih caranya kita agar bisa membedakan ini? Ya tentunya tadi fase tadi ya, membedakan dengan fase. Nah ini yang perlu Sobat Unggul ketahui juga, fase-fase ini kita cermati. Karena apa? Tadi untuk 1 hari sampai 5 hari itu biasanya belum ketahuan ya dok ya, tetapi biasanya udah masuk ke hari ke-6, ke-7 itu udah mulai masa kritis. Kadang-kadang disebutkan terlambat. Tetapi ada juga yang modelnya ternyata penurunan memang turun ya kondisinya, hanya dengan tadi harus ada pengecekan juga, minum obat juga paracetamol ya dok ya. Nah rata-rata Sobat Unggul pengen tahu lebih banyak, bisa nanti share juga di DM kita atau di Instagram atau di YouTube kita untuk bisa bertanya lagi tentang ini, biar kita juga memperluas semua pertanyaan-pertanyaan kita dan kita bisa share untuk pengetahuan pada Sobat Unggul semua di Kabupaten Bandung bahkan di Indonesia ya. Nah ini dok, satu lagi dok, jadi satu hal yang paling penting kita perlu cermati, ini unik banget nih ya kalau saya bilang, dengan penurunan suhu tubuh, demam, dan akhirnya ternyata ada juga yang baik menjadi pulih ataupun ada yang menjadi rata-rata dok. Sekarang kalau bener nggak sih ini mitos atau faktanya sih, kalau saya bertanya dok, rata-rata kalau demam berdarah itu pasti ada bintik-bintik atau mimisan atau muntah atau bagaimana sih dok sekarang gitu movingnya gitu dok? Ya seperti saya jelasin tadi, setiap anak itu beda-beda. Jadi ada yang mengalami gejala ringan, sedang, berat, kan gitu. Jadi nggak semua pasien itu akan mengalami tanda-tanda pendarahan. Tergantung dari pada saat yang demam turun kan terjadi penghancuran trombosit dan perembesan cairan. Jadi penghancuran trombositnya seberapa? Kalau hanya ringan kan nggak akan menyebabkan pendarahan. Jadi nggak akan sampai bintik-bintik petiknya atau misalnya mimisan, gusi berdarah, nggak akan. Tapi pada beberapa pasien memang dia mengalami terjadi seperti itu. Dan fase kritis itu ya seperti saya bilang tadi, dari demam turun kan berarti rata-rata di ada yang hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Nah setelah itu Pak Yoktaf, uniknya dari virus ini
udah dia akan self limiting. Kalau bisa melewati fase kritis, kalaupun memang masuk ke fase kritis, emang ada beberapa anak yang nggak melewati fase kritis. Kalaupun masuk, dia setelah hari ke-7 ke-8 sudah kita perhatikan cairan ya, biasanya harus dirawat ya, dan kita observasi trombosit. Nanti dia akan masuk fase pemulihan. Fase pemulihan itu cepat, biasanya di waktu 2 hari trombosit akan naik, kemudian cairan yang tadinya ngerembes akan masuk lagi ke pembuluh darah dan pasiennya akan bisa pulang. Gitu. Jadi perjalanannya kurang lebih seperti itu. Yang paling harus diperhatiin itu masuk rumah sakit ini pas mau masuk fase kritis ini yang paling penting sih itu. Ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi genting ataupun urgent, seperti kemarin juga kita dapat telepon dari satu pasien di Taman Kupu Indah juga menanyakan, anak saya sudah demam 7 hari dan tidak kunjung turun. Nah kira-kira saya harus bagaimana nih, takutnya DB ya. Saya sih cuma bilang menyampaikan silakan ke poliklinik kami juga, ada dokter anak, kalau ke IGD juga bisa langsung. Nah dokter kan sekarang plan di Rumah Sakit Unggulan Medika. Jadi istilahnya buat sobat ungu semua yang memang nanti mau bertanya lebih lanjut bisa ketemu pas konsultasi saat datang ke poliklinik ya dok ya, ke dokter Chadni. Jadi sobat ungu semua bisa berkonsultasi langsung ya. Nah dok, kalau kira-kira dengan kondisi yang seperti pengobatannya seperti apa sih dok? Kalau ngomong tentang pengobatan ini sampai saat ini Pak Yoktaf belum ada antivirus yang bisa membunuh virus dengue-nya. Jadi gitu? Yang paling kita harus perhatikan dari saat sakit adalah kebutuhan cairan terpenuhi. Itu paling penting. Dan di saat fase kritis kan terjadi perembesan cairan Pak Yoktaf. Jadi cairan yang rembes ini harus digantiin masuk, masuk. Kalau nggak kekejar dengan minum, ya berarti harus diinfus kan gitu. Kemudian yang kedua adalah pemantauan trombosit yang fase kritis. Karena kan trombosit turun nih, hancur. Jadi kita harus pantau. Kalau trombositnya rendah banget, mungkin kita perlu transfusi trombosit. Tapi kalau enggak, ya berarti kita hanya pantau gejala sampai dia lewat masa kritis. Begitu lewat masa kritis, semua gejala itu akan hilang dan dia akan self limiting gitu. Nah di fase awal, kalau misalnya hanya fase demam nih. Fase demam kan biasanya ada yang 4 hari awal. Itu yang paling penting adalah kalau anaknya masih bisa minum, masih bisa makan, nggak apa-apa, bisa rawat di rumah. Ya kita kan observasi kan, minumnya kuat, kencingnya banyak. Jadi nilai dari kencing kan paling penting itu cairan. Jadi di rumah itu perbanyak aja cairan dulu ya kan, baru nanti hari keempat misalnya cek darah. Cairan, obat demam yang direkomendasiin paracetamol. Tidak sedia ya dok ya di rumah ya. Tidak direkomendasiin ibuprofen. Paling bagus memang paracetamol kalau untuk dengue fever. Kemudian cairan itu biasanya rata-rata kalau anak-anak tuh minumnya cuma dikasih air putih terus, emang kembung gitu. Jadi ya kita combine dengan cairan minuman berion yang ada kalorinya ya kan, yang ada berwarna gitu boleh nggak dok? Glukosa kalau bisa jangan. Jangan yang berwarna. Karena anak kita pengen susu nih, susu aja diisi, itu kan cairan juga. Sebenarnya boleh. Jadi tapi itu kan nggak, susu seberapa banyak sih yang bisa diminum kan nggak memenuhi. Combine dengan itu air kayak berion dan paling penting itu sih cairan ya utamanya. Jadi jangan lupa sobat unggul untuk mengantisipasi banyak minum ya, mungkin divariasikan dengan minum berion ya, dan juga mungkin tadi harus setiap hari sedia obat di rumah untuk bisa mengantisipasi terlebih dahulu dan bisa minimkan kondisi selanjutnya. Tapi kalau misalnya memang sudah cukup lama panasnya, terus mungkin ada gejala lain, silakan ke Rumah Sakit Unggulan Medika. Kita akan setia melayani sobat ungu semua, dan termasuk dengan dokter Chadni kita akan melayani juga sobat ungu semua ya. Oke dok, kalau dalam hal ini dok, saya pengen tahu nih, rata-rata sih kan di rumah kita juga nggak pakai harus semprot juga gitu ya, semprot nyamuk, obat nyamuk. Kadang-kadang juga kan kita enak juga ya dengan baunya, kadang-kadang ada yang nggak suka dengan bau, bahkan yang mungkin yang lagi alergi juga bisa terpancing. Nah kira-kira selain kalau yang aman selain daripada obat-obat nyamuk itu apa dok yang paling bagus dok? Yang paling penting adalah kita memberantas dengan cara mungkin ada solusi menyimpan barang-barang 3M ya? 3M. Kalau menguras, mengubur, dan mendaur ulang barang-barang. Jadi nggak jadi sarang nyamuk lah istilahnya gitu. Jadi memberantas sarang nyamuk. Nah yang paling penting itu. Kebersihan saya 3M itu mandi,
makan. Ya itu juga boleh. Itu 3M plus yang non demam berdarah. Makanya saya kebanyakan makan jadi begini ya. Nyamuk juga mental langsung, Dok. Yang pasti dibawa ke rumah sakit. Jadi tetap kan sekarang udah tahu nih demam berdarah ini dia khasnya tuh demam dulu. Ya, betul. Habis itu begitu demam turun tuh anak-anak tuh kalau misalnya demam turun itu Pak Yoktav, biasanya dia akan ceria, dia akan aktif, dia akan seperti sembuh. Tapi kalau demam berdarah itu uniknya demam turun anaknya lemes, mual, nggak ceria, masih nggak mau makan. Nah ini warning juga buat ibu-ibu. Kan kadang-kadang kita kalau demam pada umumnya udahlah tunggu 3 hari kan gitu ya. Jadi saran saya tetap kalau udah 3 hari atau di saat hari ketiga, misal hari keempat demam turun tapi anaknya juga nggak seger nih, sebaiknya tetap dikonsultasikan ke poli anak. Kebetulan kita di RS Unggul Karsa Medica ini sudah lengkap pemeriksaan demam berdarahnya. Ya. Jadi kita bisa periksa dengue NS1, kita bisa IgG, IgM dengue. Jadi serologis lengkap dan hasilnya itu cepat. Jadi kita bisa langsung tahu deteksi dini. Jadi sayang sekali kalau dibawa di saat keadaan shock. Itu kadang-kadang jadi tidak tertolong. Betul, gitu. Jadi itu yang maksudnya kita harus alert dengan gejala. Kenapa saya tekankan di gejala adalah karena orang tua itu bisa kita bisa menangani dini sebelum terjadi perdarahan berat atau misalnya shock itu kalau kita aware dengan gejala demam berdarah dan of course penyebabnya jaga kebersihan 3M dan lain-lain. Tetap jaga dengan melakukan 3M ya. Jadi ya jangan lupa sih, kalau pesan saya sih, kalau ini pribadi ya, kadang-kadang memang kita lupa nih, ibu udah atau bapak itu udah pulang dari kerja, simpan aja gantungan baju, nanti besok dipakai lagi jas gitu ya. Kalau enggak habis mandi simpan anduk di mana-mana ya. Apalagi memang di rumahnya punya tempat gantungan baju. Nah ini yang perlu kita khawatirkan. Kalau bisa sering dikebut-kebutin lah, kebut motor kali ya. Maksudnya dibersihkan gitu ya, dibersihkan. Terus misalnya kalau ada punya raket nyamuk, cobalah pakai raket nyamuk ya. Kalau saya sih seperti itu, Dok. Saya di rumah saya punya gantungan baju di dalam lemari, tapi saya suka kadang-kadang kalau sebelum tidur saya pasang raket nyamuk, Dok. Nah, itu banyak petak. Nah, kayak gitu kan banyak ya. Menurut saya ya itu perlu juga aware gitu ya dari hal yang kecil. Dan terutama tadi ada genangan air dan airnya bersih, Dok ya. Iya. Dia minumnya air bersih loh. Kebayang nih. Jadi kalau kita ganti dengan air bersih juga, minum dengan air yang putih juga dan juga air yang berion seperti yang di depan kami ini ya. Promo, bayar. Dokter, kira-kira untuk kesimpulan dari pembicaraan kita cukup saya menarik sekali ya, karena DB ini berada di saat ini di tahun 2001 ini adalah berada di musim yang berbeda karena biasanya di awal tahun. Jadi mungkin sebelum kita mau closing mungkin ada kesimpulan untuk sobat unggul semua, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Silakan, Dokter. Jadi kesimpulannya adalah sekarang kita sudah membahas tentang demam berdarah DBD. Jadi saya harapkan bahwa semua orang tua sudah lebih mengenal penyebabnya apa. Dari mulai mengenal penyebabnya, kita sudah dari dini bisa melakukan pencegahan. Jadi kan pencegahan terhadap udah kenal nih nyamuknya seperti apa nih. Jadi harus diapain biar jangan sampai sakit. Kalau bisa jangan sakit dulu. Tapi kalaupun sampai sakit, kita sudah membahas juga. Jadi saya harapin semua orang tua saat ini sudah tahu gejalanya seperti apa, mulai dari fase demam, fase kritis dengan fase penyembuhan, pemulihan, dan dengan mengenal gejala diharapkan bahwa bisa terdeteksi lebih dini. Jadi terdeteksi lebih dini, bisa dibawa ke rumah sakit lebih awal, penanganannya lebih dini sehingga tidak akan jatuh ke DBD yang berat. Perburukannya. Jadi jangan lupa tetap kenali si dini ini ya, biar lebih dini. Dari dini itu terkenal sekali. Kenapa? Lebih dini itu lebih maksimal penanganannya daripada nanti perburukannya. Dan kenalin juga nyamuknya, kenalan dulu dengan nyamuk di rumah ya. Namanya siapa, rumahnya di mana. Kalau bisa jangan di sini, pergi dulu rumahnya biar kita nggak kena DBD ya. Oke, Dokter, thank you banget nih Dokter cantik kita, Dokter Chadni sudah menjelaskan beberapa hal tentang DBD pada anak. Mungkin nanti kita akan next beberapa materi lain, Dok ya. Kita akan bahas karena dokter ini ya cukup banyak sekali ilmu yang dipelajari untuk bisa kita pelajari itu di rumah, khususnya nih bunda-bunda. Nah, bunda-bunda semuanya tadi karena nyamuk juga betina jadi kita panggil bunda juga nih ya. Nah,
nanti kita akan berikan atau sajikan materi-materi selanjutnya tentang anak. Namun saat ini saya bersyukur bisa ketemu dengan Dr. Chani, dan jangan lupa nanti kita harus juga tetap menjaga kondisi di rumah dengan lebih baik dan bisa membersihkan segala kondisi di rumah agar kita tidak terjangkit demam berdarah ini. Terus jangan lupa Bapak Ibu semuanya, anak-anak jangan lupa makanan gizinya ya diperhatikan, karena kalau makanan itu bisa juga mengaktifkan imun anak ini lebih bagus ya Dok ya. Oke, mungkin itu saja Dokter. Terima kasih atas waktunya, kesempatan pada hari ini, karena menurut saya sih ini cukup menarik sekali ya. Jadi nanti di rumah bila ada pertanyaan silakan nanti bertanya, bisa ke Rumah Sakit Unggu Kasih Medika, ke Poli Anak, Dr. Chani akan selalu siap melayani. Dan juga jangan lupa nih teman-teman, sobat Unggu semua, jangan lupa kritik dan sarannya untuk kami semua yang nanti kita akan ada linknya, silakan kritik saran kami terima. Dan juga jangan lupa subscribe, like, and share setiap apa yang sudah disampaikan oleh kami berdua dalam materi DBD pada anak di masa pandemi ini. Dan follow juga media sosial kami, jangan lupa Rumah Sakit Unggu Kasih Medika, di mana IG, Facebook ya, nanti juga ada media sosial yang lain. Terutama biasanya sih kita ada beberapa yang harus kita sampaikan di IG itu Dok, ada namanya Linktree. Nah, Linktree itu kita bisa diklik Dok. Kalau diklik itu nanti akan semua pelayanan kita akan muncul. Jadi untuk informasi digital kita sudah sampai ke digital informasi, sehingga semua ada tentang YouTube-nya ada di mana. Jadi satu Instagram itu bisa nanti ketik aja Linktree. Itu akan ada tentang YouTube, tentang kegiatan kita sehari-hari, bahkan kegiatan dokter direktur juga, dan juga plan-plan yang lainnya. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa nanti kontak dengan customer service kita. Oke, terima kasih. Mungkin Sobat Unggu, demikian kami juga sudah menyampaikan informasi tentang DBD pada anak di musim pandemi ini. Kiranya semua Sobat Unggu bisa menjaga kesehatan dengan baik. Dan akhir kata, saya Yoktaf dan narasumber kami, Dr. Chani. Kami semua undur diri dan sampai ketemu di materi selanjutnya. God bless you all.